Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah beberapa pemikiran, Han Li mengakui, karena klan bangsawan seperti klan Ye mampu membuat replika harta karun roh ilahi, sekte besar lainnya seharusnya juga bisa melakukannya. Tidak ada gunanya sedih, Monarch Soul Divergence berkata dengan masam, meskipun itu mungkin replika, itu disempurnakan dari bahan langka. Saya rasa sebagian besar materi ini sudah punah di dunia ini dan hanya dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, bukankah Anda memiliki harta karun roh ilahi yang asli? Jika Anda dapat menggunakannya sepenuhnya, tidak ada yang bisa melawan Anda di dunia ini. Ketika Han Li mendengar ini, dia tertawa masam. Seolah itu akan mudah. Itu hanya akan menjadi lamunan kecuali saya dapat mencapai tahap transformasi dewa. Tetapi jika saya mencapai level itu, saya akan dapat memerintah dunia fana tanpa kuali Heaven Void di tangan. Monarch Soul Divergence terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aula dipenuhi dengan keheningan yang luar biasa setelah pengenalan segel penghancur gunung. Siluet putih bisa membaca tekanan dari kerumunan dan tidak menunda lebih jauh dengan penjelasannya. Setelah batuk ringan, dia mulai menjelaskan kondisi untuk mendapatkan segel itu. Klan Ye sudah menyiapkan daftar barang yang diinginkannya. Siapapun yang mampu menghasilkan sebagian besar dari bahan-bahan ini akan dapat memperoleh harta karun ini. Tentu saja, jika nilai perdagangan tertinggi jelas tidak mencukupi, maka tidak akan diterima. Metode perdagangan terakhir adalah lelang dengan tawaran minimal 3 juta batu roh. Mayoritas kultivator yang hadir menjadi gelisah, tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan. Meskipun jumlah batu roh itu adalah sebagian besar kekayaan yang dimiliki sekte kultivator menengah, itu benar-benar harga yang rendah untuk itu. Saat lelang dimulai, kemungkinan besar tawaran akan mencapai beberapa kali lipat. Ketika Han Li mendengar syarat perdagangan, dia merasakan hawa dingin mengguncang hatinya saat pikiran aneh muncul di benaknya. Jika dia mengambil berlian esensi iblis terakhirnya dan melelangnya, dia bisa mendapatkan sejumlah besar batu roh. Namun, itu tidak cukup sebanding. Harta paling terkenal dari Devil Dao, Devil Dragon Blade, adalah sesuatu yang telah dia teliti. Tampaknya hanya satu dari mereka yang dapat disempurnakan dan ini terjadi pada zaman kuno. Dikatakan bahwa beberapa kultivator iblis mampu membunuh kultivator tahap transformasi dewa dengan senjata, dan kekuatannya tidak kalah dengan harta karun roh ilahi. Karena pedang naga iblis adalah harta sihir, ia memiliki potensi yang sangat besar tetapi tidak dapat disempurnakan hanya dengan 1 atau 2 berlian esensi iblis. Meski begitu, seorang kultivator setan bisa sangat meningkatkan kultivasi mereka dengan menyerap ki jahat murni berlian, yang menyebabkan nilainya sangat besar. Saat pikiran acak ini muncul di kepalanya, lelaki tua itu mengeluarkan slip giok yang berisi daftar materi dan mulai membacanya dengan keras. Meski suaranya lembut, semua orang di aula bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah itu, Han Li menjadi acuh dan tidak lagi berniat memperebutkan harta karun itu. Bukannya dia tidak bisa tergoda oleh harta karun itu, tetapi dia sadar akan batasannya sendiri. Sebagai seorang kultivator liar, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kekayaan besar dari sekte terbesar Kekaisaran Jin? Bahkan seluruh kekayaan sekte yang lebih kecil tidak bisa berharap untuk bersaing. Setelah mendengar daftar barang yang mereka inginkan sebagai gantinya, Han Li menjadi yakin klan Ye bersedia mengeluarkan segel penghancur gunung di pelelangan ini karena mereka memanfaatkan tekanan dari berbagai negara adidaya untuk menjual barang tersebut. Orang tua itu tidak menyebutkan nama bahan yang langka seperti elemental jade atau auric essence, tetapi karena barang yang diminta tidak umum dan penting, sekte besar akan selalu menyimpannya. Tampaknya klan Ye berencana untuk memberikan pukulan telak ke sekte-sekte ini. Dengan mengingat hal itu,
Han Li berdiri dan menuju formasi teleportasi aula. Tindakan itu telah menimbulkan sedikit perhatian dan kebingungan, karena banyak kultivator telah memperhatikannya setelah dia menghasilkan 2 berlian esensi iblis. Han Li tidak terlalu memperhatikan hal ini dan melanjutkan perjalanannya keluar. Tapi saat dia hendak memasuki formasi bercahaya, dia mendengar suara yang familiar, "Rekan Taois Han, kenapa kamu pergi sekarang?" Pak Tua Fu telah mengiriminya transmisi suara. Han Li berhenti dan menjawab, "Saya telah menjadi sasaran perhatian. Akan lebih baik bagi saya untuk pergi sebelum saya menarik masalah. Saya masih belum melupakan ajakan saudara Fu. Jika Anda tidak terburu-buru, bagaimana kalau kita membicarakannya dalam beberapa tahun setelah saya selesai memurnikan harta karun? Masalahku sama sekali tidak mendesak. Namun, Kakak Han telah berusaha keras untuk menyembunyikan dirinya dariku. Saya tidak memiliki petunjuk sedikit pun bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga seperti berlian esensi iblis. Tidak heran sekte pengayak Yin mengejar Anda. Ngomong-ngomong, dalam waktu 4 tahun, bisakah kau menemuiku di prefektur Chaoyun Provinsi Nanjian? Pada saat itu, saya akan mengatur rekan Daois lainnya untuk menemui saya di Gunung Twin Scorpion. Saya jamin bahwa meskipun masalah ini membutuhkan usaha, Anda pasti akan diberi hadiah. 4 tahun, itu akan menjadi waktu yang cukup. Sampai ketemu nanti. Dengan mengatakan itu, Han Li melangkah ke dalam formasi dan menghilang dalam kilatan cahaya putih. Setelah beberapa waktu, Han Li terbang keluar dari pertemuan perdagangan bawah tanah, terbang melingkar di udara sebelum menuju ke timur. Sesaat setelah Han Li pergi, beberapa kultivator diam-diam berangkat dari pertemuan perdagangan juga, kurang lebih memiliki pemikiran yang sama tentang segel penghancur gunung. Namun, sebagian besar memutuskan untuk tetap tinggal. Lagi pula, akan ada lebih banyak bahan langka, bersama dengan persaingan sengit yang terlibat. Setelah dengan cepat terbang sejauh 500 km, dia melewati gunung terdekat dan mendengar teriakan pedang yang aneh. Ekspresi Han Li sangat berubah dan dia berhenti. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap tajam ke sekelilingnya. Puluhan pedang terbang emas secara bersamaan dilepaskan untuk terbang dengan padat di sekelilingnya. Dengan cahaya biru berkedip dari matanya, dia menatap ruang kosong dan dengan dingin berkata, "Jejakmu telah terungkap. Tidak ada gunanya bersembunyi, keluarlah." Hehe, Anda benar-benar pintar, seperti yang diharapkan dari kultivator yang membunuh jiwa utamaku. Cahaya hitam melintas dari tempat Han Li berdiri untuk mengungkapkan seorang pemuda dengan penampilan yang mirip dengan dirinya. Dia juga mengenakan jubah biru dan memiliki ekspresi tenang, tetapi cahaya redup hitam ungu bersinar dari matanya. Ketika Han Li melihat orang ini, dia merasa hatinya hancur meski sudah mengantisipasi hal ini. "Jadi itu kamu, mengapa Anda datang untuk menemukan saya?" Setelah memeriksa Han Li sejenak, dia dengan malas berkata, "Sepertinya kamu sudah tahu siapa aku. Aku tidak menyangka akan menemukanmu secepat ini. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus." Han Li tanpa emosi berkata, "2 pedangku ada di tanganmu. Aku pasti bodoh jika tidak tahu siapa dirimu." "Itu benar, pedang terbangmu ada di sini." Fragmen jiwa penatua iblis mengangkat tangannya dan mengungkapkan 2 pedang kecil yang bergetar hebat. Mereka berusaha untuk kembali ke Han Li dengan sekuat tenaga, tetapi lapisan benang hitam dengan kuat menahan mereka di tempatnya. "Pedang terbangmu memiliki sedikit perasaan untuk mengambil inisiatif untuk memperingatkanmu." Ekspresi Han Li berubah cemberut. Penatua iblis secara misterius tersenyum dan berkata, "Tidak disangka, pedang ini sebenarnya dimurnikan dari bambu petir emas yang membunuh kejahatan. Yang lain harus sama, mengungkapkan jumlah total yang cukup luar biasa. Tampaknya jiwa utamaku tidak mati sia-sia. Meskipun saya dapat menghindari dikonsumsi, dengan kematiannya saya selamanya tidak akan dapat memulihkan kultivasi saya sepenuhnya. Haruskah aku berterima kasih, atau membunuhmu?"
Han Li berhenti sebelum tersenyum dingin. Jangan bilang kamu menunggu di sini hanya untuk mengobrol denganku. Iblis Penatua menatap ke bawah kedua pedang emas di tangannya dan berkata, terserah Anda untuk memutuskan. Selama Anda memberitahu saya bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak bambu petir emas, saya mungkin bersedia melepaskan Anda. Tapi saya mungkin juga bersedia mengeluarkan jawaban dari jiwa primal Anda. Ketika Han Li mendengar ini, sikapnya tetap tidak berubah. Dia kemudian menyipitkan matanya dan dengan tegas berkata, berbicara tentang membunuhku, dan benar-benar melakukannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika tidak salah, Anda terluka parah di selatan surgawi. Sulit dipercaya Anda telah pulih sepenuhnya dengan waktu yang singkat. Saya akan membandingkan kemampuan Anda dengan jiwa utama. Awalnya aku mengira kamu akan berbicara ketika menghadapi kematian, tapi kurasa tidak. Jadilah itu. Niat membunuh melonjak dari iblis Penatua, dan cahaya hitam ungu di matanya bersinar. Saat Han Li dan iblis Penatua akan berbenturan, ekspresi iblis tiba-tiba bergerak dan dia melirik ke belakang. Han Li juga segera merasakan sesuatu dan melirik ke arah yang sama dengan alis terangkat. Segera, kobaran api muncul dari kejauhan, diikuti oleh seberkas cahaya. Ketika dia melihat betapa cepatnya itu bergerak, bersama dengan suara badai yang samar, dia terkejut. Aura ganas keluar dari iblis saat dia terbang ke depan untuk menemui cahaya yang mendekat dengan kilatan tidak menyenangkan di matanya. Dalam sekejap, garis itu menutup jarak lebih dari 10 km, memperlihatkan seorang biksu dengan rambut acak-acakan. Hek memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dengan satu tangan memegang mangkuk sedekah merah dan tangan lainnya memegang tongkat hijau sepanjang 1 meter. Ketika dia melihat keduanya, dia terkejut melihat bahwa mereka memiliki wajah yang sama. Biksu itu memandang mereka berdua dan tersenyum, bertanya, bolehkah saya bertanya, rekan Daois mana yang muncul dari pertemuan perdagangan? Ekspresi Han Li bergerak dan dia diam-diam meliriknya. Biksu itu memiliki kultivasi Midnas Chainsaw dan memiliki harta karun yang tidak biasa, jadi tidak mengherankan jika dia berani mengikutinya. Namun, Han Li tidak tertarik karena dia tidak tahu niatnya. Adapun iblis Penatua, ketika dia melihat penyusup, dia melihat ke langit dengan tangan di belakang dan mengabaikannya. Biarawan itu menjadi sangat marah. Sejak dia memasuki tahap Midnas Chainsaw, dan memiliki Bloodfire Bowl, dan Coiling Dragon Staff miliknya, mereka yang memiliki kekuatan setara semuanya telah memperlakukannya dengan sangat sopan. Sekarang, keduanya mengabaikannya, meskipun tampaknya memiliki kultivasi yang agak mirip, dan dia tidak bisa menahan ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Lebih buruk lagi, penampilan mereka mirip, jadi mereka tampak bersama. Jika dia melawan mereka, dia tidak bisa memprediksi hasilnya meskipun dia percaya diri. Karena itu, dia hanya bisa menahan diri dengan paksa saat dia mulai merencanakan cara terbaik untuk menjatuhkan mereka. Tapi sebelum dia bisa membayangkan sebuah pendekatan, lebih banyak cahaya bersinar dari atas cakrawala. 3 garis berwarna-warni terbang bersama ke arah mereka. Ketika biksu itu melihat ini, dia tercengang. Ia baru bisa mengejar Han Li setelah menggunakan kemampuan tambahan untuk meningkatkan kecepatannya. Sekarang, ada 3 pihak tak dikenal yang hanya selangkah di belakang. Tampaknya akan ada kesulitan untuk mengklaim harta itu untuknya, tetapi dengan pendatang baru ini, dia tidak perlu menghadapi 2 kultivator ini sendirian. Dengan pemikiran itu, biksu itu menampakkan wajah muram dan menatap mereka sinis. Seolah-olah merasakan niat buruk biksu itu, Penatua Iblis tiba-tiba memusatkan pandangannya padanya dan kemudian memandangi cahaya yang masuk. Betapa merepotkan. Saya awalnya percaya bahwa Anda akan menjadi satu-satunya yang mengganggu. Saya tidak berpikir bahwa ada lebih banyak orang yang mengejar Anda. Karena itu masalahnya, mari kita mulai dengan dia. Setelah kata-kata dingin itu diucapkan,
Tubuh Penatua Iblis berkelebat dengan cahaya hitam dan bergegas menuju biksu itu. Biksu itu dalam hati berteriak ketakutan dan langsung membalik mangkuk sedekah, melepaskan awan api merah dan membentuk penghalang di sekelilingnya. Kemudian tongkat hijau tua di tangannya, berubah menjadi naga banjir zamrud dan maju ke depan untuk menemui garis cahaya hitam. Dengan kabut hijau membuntuti dari mulut naga banjir, ia dengan keras menyapu iblis Penatua, tetapi sebelum serangan mendarat, tubuh iblis bergetar dengan cahaya dan menghilang. Melihat pengalamannya yang luas dalam pertempuran, biarawan itu langsung mengangkat tangannya untuk membentuk gerakan mantra, dan melepaskan beberapa segel mantra hijau ke penghalang api yang melindunginya. Neraka melonjak dan mulai berputar dengan momentum yang mencengangkan, berubah menjadi angin puyuh hijau merah yang mencapai ketinggian 100 meter. Masih merasa tidak nyaman, biksu itu menamparkan kantong penyimpanan untuk mengeluarkan harta pelindung lainnya. Tapi sebelum dia bisa, kilatan hitam melintas 10 meter darinya, diikuti oleh dua lengan yang diselimuti cahaya hitam ungu yang menjangkau ke arahnya. Pada saat itu, lengan sudah pindah ke penghalang api. Ah! Hati biksu itu bergetar saat melihatnya dan tanpa berpikir lagi, dia berteriak, mengeluarkan kabut emas besar dari mulutnya. Itu dengan cepat memadat menjadi penghalang cahaya di depannya saat tubuhnya kabur dalam upaya untuk menghindar. Ledakan samar terdengar. Seperti kertas, penghalang emas itu terbelah oleh dua lengan iblis dan menuju ke dantian biksu itu. Setelah menembus bersih, cakarnya terbelah dengan keras, membelah tubuh biksu itu menjadi dua, memercikkan darah kental dan darah ke udara. Naschen Sol merah berteriak dan terbang dengan pedang emas, menempuh jarak lebih dari 60 meter dari tubuhnya. Saat Naschen Sol bersinar dalam cahaya keemasan untuk melakukan gerakan seketika lainnya, sudah terlambat. Sebuah benang ungu tiba-tiba muncul di belakangnya, diikuti oleh sesuatu yang menembus kepalanya. Pikirannya terbakar dan ia menjerit saat semua kekuatannya habis. Tak berdaya, itu terbungkus rapat oleh benang ungu dan dibawa kembali ke penghalang api merah. 3 garis cahaya kemudian tiba 1 kilometer jauhnya, dan para kultivator di dalamnya dapat dengan jelas melihat apa yang telah terjadi. Ketiganya merasa ketakutan menguasai hati mereka dan segera berbalik, terbang kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Mereka semua adalah kultivator jiwa baru lahir awal. Meskipun mereka awalnya bersekongkol untuk bergandengan tangan, ketika mereka melihat Mong Wicked Fire yang terkenal dibunuh dengan kejam, dan Naschen Sol-nya ditangkap, mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Mereka sekarang tahu keserakahan mereka hanya akan mengakibatkan kejatuhan, dan segera menghilang dari pandangan. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin ketika dia melihat betapa kejamnya Penatua Iblis membuang biksu itu, dia menatap api yang jauh dengan ekspresi terganggu. Tawa nyaring yang aneh bergema dari kobaran api, dan kemudian kobaran api padam, mengungkapkan iblis sekali lagi. Mulut Han Li berkedut saat melihat ini dan dia merasa cemberut. Iblis Penatua telah mengambil bentuk setengah iblis. Meskipun penampilannya masih menyerupai manusia, dia memiliki sepasang lengan lain dan keempatnya telah berubah menjadi hitam keunguan. Lidah ungu sepanjang 1 meter yang menakutkan tergantung dari mulutnya. Itu setengah terangkat dan dengan kuat memegang Naschen Sol biksu itu. Saat dia menatap Han Li dengan tatapan tak tergoyahkan, Han Li menyipitkan matanya dan diam-diam mengembalikannya. Monarch Soul Divergence kemudian dengan cemas berkata, "Anak muda Han, kamu tidak bisa lama-lama berurusan dengan iblis ini. Pameran perdagangan bawah tanah ada di dekatnya, dan saya khawatir sebentar lagi, lebih banyak lagi yang akan datang dan akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri. Aku tahu, awalnya aku berpikir untuk membandingkan kemampuannya dengan jiwa utama, tapi sepertinya terlalu berbahaya untuk melawannya. Ayo pergi." Han Li berbicara dengan acuh. Dengan lambaian tangannya,
Pedang terbang emas yang berputar di sekelilingnya mengeluarkan teriakan dan mereka semua terbang ke lengan bajunya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan melepaskan beberapa bola esensi darah dari mulutnya, menyelimuti tubuhnya dengan kabut darah. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk lari? Cahaya tidak manusiawi melintas dari mata Penatua Iblis, dan lidahnya masuk ke dalam mulutnya. Kemudian dengan kabur, dia menghilang dari pandangan. Han Li tidak memperhatikan tindakan ini dan membentuk gerakan dengan tangannya. Dalam guntur, cahaya perak menyala dan sosoknya menjadi tidak jelas saat kabut darah muncul di sekelilingnya. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya hitam berkelap-kelip di depan Han Li, menampakkan wujud mengerikan iblis Penatua. Dia sedikit lebih cepat daripada ketika dia membunuh biksu itu meskipun menempuh jarak 2 kali lipat. Han Li sekarang tidak lagi bisa tenang, dan dalam hati berteriak ketakutan. Seringai jahat muncul di wajah iblis, dan dia membuka mulutnya untuk menyerang Han Li dengan lidahnya. Dia dihentikan, bagaimanapun, ketika mendengus sedingin es masuk ke dalam pikiran iblis Penatua. Meskipun indera spiritual sangat kuat, rasa sakit yang luar biasa membanjiri pikirannya dan dia tiba-tiba harus menghentikan serangannya. Selama penundaan itu, Han Li kabur dan melesat ke depan dalam cahaya merah tua, menghilang dari pandangan dalam rentang satu tarikan napas. Dalam amarah Penatua Iblis, dia dengan cepat melepaskan indera spiritual dan menyapu jarak 50 km dan menemukan jejak Han Li. Namun, dia segera memanfaatkan Blood Shadow Evasion sekali lagi dan sepenuhnya melarikan diri dari jangkauan indera spiritual iblis. Iblis Penatua tetap di tempatnya. Petik 2. Bukankah itu Shadow Form Evasion, teknik rahasia iblis sayap besi? Bagaimana seorang kultivator dari alam fana dapat menggunakannya? Ini akan menyusahkan. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang berbeda tentang itu. Saat dia bergumam, ekspresi termenung muncul di wajahnya. Cahaya spiritual kemudian berkelap-kelip dari langit yang jauh, diikuti oleh 7 garis berwarna-warni menuju ke arahnya. Ekspresi Penatua Iblis bergerak dan dia terbangun dari termenungnya. Tatapan tajam dan dingin menyapu kelompok itu. Baguslah kau datang. Saya baru saja selesai menyempurnakan Nascent Souls yang telah saya kumpulkan. Setelah memakanmu banyak, lukaku akan pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun. Dia dengan menakutkan bergumam. Dengan napas dalam-dalam, awan besar ki jahat ungu hitam dilepaskan dari tubuhnya, menutupi dirinya secara menyeluruh. Transformasinya mulai selangkah lebih maju, menumbuhkan kepala kedua di samping. Kemudian, dia menatap para kultivator yang datang dengan 2 pasang mata ungu yang bersinar.